Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karen Aisyah Putri Timitika dengan NIM 2405967 dari kelompok 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan kelompok saya yang berjudul Aksesori Minang Kreatif, yaitu usaha kerajinan gelang dan kalung aksesoris berbahan lokal khas Minangkabau. Nah, usaha ini bergerak di bidang kerajinan tangan dan aksesoris fashion lokal dengan tujuan mengangkat budaya Minangkabau melalui produk yang modern, unik, dan memiliki nilai jual. Nah, latar belakang usaha kami ini berasal dari besarnya potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Banyak wisatawan yang datang berkunjung, tetapi produk aksesoris lokal modern yang mengangkat budaya Minangkabau masih cukup terbatas. Selain itu, saat ini masyarakat juga mulai tertarik pada produk lokal dan ramah lingkungan dibandingkan produk yang massal. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi kami untuk menciptakan usaha aksesoris khas Minangkabau yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga dapat memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat luas. Nah, melalui usaha ini kami berharap dapat mendukung perkembangan UMKM lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk budaya daerah. Visi usaha kami yaitu menjadi usaha aksesoris lokal yang mampu mengangkat budaya Minangkabau dan mendukung ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Sumatera Barat. Sedangkan misi usaha kami yaitu menghasilkan produk berkualitas, berbahan lokal, mengangkat nilai budaya Minangkabau melalui desain produk, memberdayakan tenaga kerja lokal, serta memasarkan produk baik secara online maupun offline. Lalu, nah, nama usaha kami itu Aksesori Minang Kreatif. Usaha ini bergerak di bidang kerajinan tangan dan aksesoris fashion lokal. Produk utama yang kami jual yaitu berupa gelang dan kalung khas Minangkabau dengan desain etnik modern. Lokasi usaha berada di Kota Padang, Sumatera Barat, karena lokasi tersebut cukup strategis dan dekat dengan kawasan wisata serta pusat oleh-oleh. Produk kami juga dapat digunakan sebagai pelengkap fashion maupun sebagai souvenir khas daerah. Lalu keunggulan produk kami yaitu memiliki eh, menggunakan bahan lokal seperti kayu, manik-manik, dan bahan alami sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, yang kedua, desainnya unik dan tidak diproduksi secara massal sehingga memiliki ciri khas tersendiri. Yang ketiga, produk mengandung nilai budaya Minangkabau melalui motif dan desain yang digunakan. Selain itu, kami juga menyediakan custom nama dan juga couple edition agar produk lebih menarik dan memiliki nilai personal bagi konsumen. Nah, dalam analisis SWOT, kekuatan usaha kami yaitu bahan baku mudah didapat, desain produk yang unik, dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Nah, kelemahannya itu yaitu brand awareness yang masih rendah karena usaha masih baru dan kapasitas produksi masih terbatas dalam skala UMKM. Juga peluangnya cukup besar karena tren penggunaan produk lokal dan sustainable fashion saat ini semakin meningkat serta adanya dukungan pemerintah terhadap UMKM. Sedangkan ancaman usaha kami yaitu persaingan dengan produk impor yang lebih murah dan perubahan jumlah wisatawan. Nah, target pasar usaha kami yaitu wisatawan lokal maupun mancanegara, remaja hingga dewasa muda usia 15 sampai 35 tahun, pecinta fashion dan kerajinan tangan, serta toko oleh-oleh dan galeri kerajinan. Selain dipasarkan secara offline di wilayah Sumatera Barat, produk kami juga dipasarkan secara online agar dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, strategi pemasaran yang kelompok saya gunakan itu melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan membuat konten produk serta proses pembuatannya. Lalu juga kami juga memasarkan produk melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Etsy agar jangkauan pasar lebih luas. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan influencer dan mengikuti bazar juga event UMKM untuk meningkatkan promosi produk. Nah, proses produksinya dimulai dari pengumpulan bahan baku, pemilihan desain, eh,
pengumpulan bahan baku seperti manik-manik, tali, dan bahan alami lainnya. Setelah itu dilakukan pemilihan desain sesuai tren dan kebutuhan konsumen. Lalu dilakukan proses perakitan aksesoris, pemasangan kunci, lalu quality control, dan tahap terakhir yaitu pengemasan produk agar terlihat lebih menarik dan siap dipasarkan. Kapasitas produksi, usaha ini dijalankan oleh dua tenaga kerja yang pada tahap awal dalam satu bulan yang mampu menghasilkan sekitar 1.200 gelang dan 600 kalung. Sedangkan dalam satu tahun kapasitas produksi dapat mencapai 14.400 gelang dan 7.200 kalung. Nah, jumlah tersebut juga masih dapat berkembang seiring meningkatnya permintaan pasar. Nah, struktur manajemen usaha kelompok saya itu terdiri dari direktur, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan juga bagian produksi. Nah, pembagian tugas ini dilakukan agar setiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing sehingga operasional usaha dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir. Lalu, eh, rencana keuangan. Modal usaha kelompok saya berasal dari modal sendiri sebesar 5.420.000 dan juga pinjaman bank sebesar 15 juta. Sehingga total modal usaha kelompok saya yaitu 20.420.000. Nah, dana tersebut digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan produksi, eh, pengemasan, biaya produksi, biaya promosi, dan kebutuhan operasional lainnya. Harga produk usaha kami yaitu gelang yang berkisar dari 25.000 sampai 50.000, sedangkan kalung berkisar antara 50.000 sampai 100.000. Nah, penetapan harga dilakukan berdasarkan biaya produksi dan harga pasar agar produk tetap terjangkau, tetapi masih memberikan keuntungan bagi usaha. Dan berdasarkan analisis kelayakan, usaha ini memiliki peluang yang cukup baik karena menunjukkan nilai NPV positif, profit yang tinggi, dan payback period yang kurang dari 2 minggu. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha ini layak dijalankan dan memiliki potensi untuk berkembang di masa depan. Nah, kesimpulannya, aksesori Minang Kreatif merupakan usaha yang memiliki prospek baik karena mampu mengangkat budaya lokal Minangkabau menjadi produk fashion yang modern dan bernilai ekonomi. Nah, selain itu, usaha ini juga memiliki target pasar yang luas, strategi pemasaran yang cukup baik, dan potensi keuntungan yang menjanjikan, sehingga layak untuk dikembangkan. Sekian presentasi dari saya mengenai bisnis plan aksesori Minang Kreatif. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.